Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya Wade Asri Sungku Jumiarti, ahli gizi yang sedang bertugas hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya Wadeliana. Baik Ibu Liana, kalau boleh tahu ada keperluan apa Ibu datang kemari? Begini Bu, tadi saya datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, dokter tersebut menyarankan saya untuk konsultasi gizi di rumah sakit ini Bu. Oh baik Ibu, ada surat rujukannya? Boleh saya lihat Ibu? Oh iya Bu, ini ada. Berdasarkan hasil rujukan dari dokter Ibu, didiagnosis medis mengalami penyakit asam urat. Sebelumnya saya mau tanya Ibu, sudah tahu atau belum apa yang dimaksud dengan penyakit asam urat Ibu? Iya Bu, penyakit yang menyerang sendi itu kan Bu? Betul sekali Ibu. Biar saya jelaskan sedikit ya Ibu. Jadi asam urat merupakan penyakit yang terjadi pada individu dikarenakan kadar asam urat dalam darah itu tinggi Ibu. Nah, asam urat ini dapat membentuk kristal dengan bentuk seperti jarum di sendi, disertai dengan kemerahan, bengkak, dan hangat di area yang diserang. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Nah, oleh karena itu tujuan kita di sini adalah mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup Ibu Liana untuk mencegah dan mengatasi asam urat. Untuk itu saya harap kerjasamanya dari Ibu Liana untuk keberhasilan proses konseling ini. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik Ibu. Sebelumnya apa Ibu sudah mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu? Wah, saya tidak pernah mengukur tinggi badan dan berat badan saya, Bu. Kalau begitu saya ukur terlebih dahulu ya, Ibu. Baik, Ibu. Jadi Ibu, dari hasil pengukuran yang baru saja kita dapatkan itu, tinggi badan Ibu itu di 167 cm dan berat badan Ibu itu 52 kg. Wah, ternyata saya kurus ya, Bu. Iya Ibu, sebentar saya hitung status gizi Ibu terlebih dahulu. Meskipun Ibu terlihat kurus, namun status gizi Ibu berada dalam kategori normal. Oh, alhamdulillah kalau gitu, Bu. Bu, saya mau tanya, apa penyebab dari penyakit asam urat itu sendiri? Wah, pertanyaan bagus Ibu. Jadi, penyebab asam urat itu sendiri dikarenakan kadar asam urat di dalam darah yang tinggi. Tingginya asam urat di dalam darah dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi mengandung purin yang tinggi. Apabila makanan tersebut dikonsumsi secara sering, maka asam urat akan menumpuk di dalam tubuh dan membentuk kristal urat yang tajam seperti jarum, kemudian menyerang urat di jaringan sendi atau sekitarnya yang menyebabkan rasa nyeri, sakit, peradangan, dan pembengkakan Ibu. Oh, seperti itu ya, Bu. Untuk gejala penyakitnya apa cuma nyeri di sendi saja, Bu? Iya Ibu, sebagian besar penyakit asam urat ini memiliki gejala yaitu nyeri pada sendi. Nyeri ini tiba-tiba muncul dan menjadi parah pada saat tengah malam atau dini hari. Kemudian rasa nyeri bisa terasa hangat pada saat disentuh dan terlihat merah atau ungu. Nyeri pada sendi hingga sendi terasa kaku dapat menyebabkan terbatasnya pergerakan seperti sulit berdiri, sulit jongkok, jari tangan sulit digerakkan, dan sebagainya. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Nah, apabila asam urat ini tidak diobati dalam jangka waktu yang lama, maka akan mempengaruhi cara penampilan sendi dan menumpuk di saluran kemih. Mereka dapat membentuk batu ginjal. Wah, seperti itu ya, Bu. Jadi bahaya ya jika asam urat itu tidak diobati, nanti dapat menyebabkan masalah yang lain ternyata. Kalau begitu, bagaimana cara pencegahan atau pengobatan asam urat itu sendiri, Bu? Nah, asam urat itu sendiri kan dikarenakan kebiasaan makanan dikonsumsi setiap harinya. Jadi, untuk pencegahannya atau pengobatannya mudah sekali, Ibu. Ibu dapat membatasi makanan yang mengandung purin yang tinggi karena cara ini efektif sekali, Ibu, untuk mencegah asam urat. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya tidak mau penyakit saya bertambah buruk, Bu. Jadi, saya harus bagaimana ya, Bu?
Baik Ibu, kalau Ibu bersedia saya akan membantu Ibu. Bagaimana Ibu? Saya bersedia, Bu. Ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan. Ini saya ada leaflet, bisa dibaca Ibu. Iya, ini susah, Bu. Tidak susah Ibu, saya yakin Ibu bisa. Ini makanan yang saya harus hindari ya, Bu. Wah, ini bebek sama usus goreng nggak boleh dikonsumsi ya, Bu. Padahal ini kesukaan saya, Bu. Saya suka sekali makan bebek goreng dan usus goreng, Bu. Benar Ibu, ini bahan makanan yang harus dihindari. Meskipun bebek goreng dan usus goreng enak, kalau membuat Ibu tidak sehat dan memperparah penyakit Ibu kan bahaya Ibu. Jadi mulai sekarang harus dihindari ya Ibu. Jangan makan bebek goreng dan usus goreng lagi ya. Saya usahakan ya, Bu. Kalau tempe goreng atau tahu goreng Bu, apa ini juga dibatasi? Padahal saya kan suka sekali makan tempe sama tahu goreng. Bahkan hampir setiap hari saya makan, Bu. Sehari berapa kali Ibu makan tempe sama tahu gorengnya? Sehari bisa 2-3 kali, Ibu. Wah, banyak sekali Ibu. Harus dikurangi ya Ibu. Untuk tempe dan tahu boleh dikonsumsi 1 kali sehari dengan ukuran potongan sedang. Harus pilih salah satu, jangan mengonsumsi dua-duanya ya Ibu, karena bisa meningkatkan kadar asam urat Ibu. Jadi saya nggak boleh makan tahu sama tempe goreng ya, Bu. Ya, saya nggak bisa kalau harus menghindari tempe sama tahu, Bu. Bukan tidak boleh makan tahu tempe Ibu, hanya harus dibatasi. Ibu pasti bisa dicoba perlahan-lahan. Baik, Bu. Terus apalagi yang harus saya lakukan, Ibu? Nah, memperbanyak mengonsumsi buah-buahan agar zat gizi Ibu itu tercukupi, dan buah seperti buah tidak mengandung purin yang tinggi. Selain itu, minum air putih yang banyak, minimal sehari itu 2 liter, supaya membantu pengeluaran asam urat dari dalam darah melalui urin. Baik, Bu, tapi saya kurang suka makan buah, Ibu. Wah, bisa dikonsumsi dalam bentuk lain Ibu, seperti salad buah, jus buah, es krim, puding, dan lain-lain Ibu. Nah, kalau begitu saya suka, Ibu. Apakah Ibu sekarang sudah paham dengan penyakit asam urat? Saya sudah paham sekarang, Ibu. Baik, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu bisa mengulangi apa saja yang harus Ibu lakukan? Saya harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi. Saya harus menghindari makan bebek goreng dan usus goreng. Saya harus membatasi makan tempe dan tahu goreng. Boleh memakan namun sehari 1 kali. Saya juga harus banyak mengonsumsi buah-buahan dan minum air putih yang banyak, minimal 2 liter sehari. Ya. Wah, sekarang Ibu sudah paham ya. Semoga Ibu dapat melaksanakan diet ini sehingga penyembuhan penyakit Ibu itu bisa lebih cepat. Siap, Ibu. Baik, sesi konseling ini kita cukupkan hari ini ya Ibu, dan kita rencanakan untuk konseling selanjutnya di 2 minggu kemudian. 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan Ibu melalui telepon. Apabila masih ada yang belum dipahami, Ibu bisa hubungi saya di nomor itu. Nomornya itu ada di leaflet ini Ibu. Leafletnya bisa Ibu bawa pulang ya. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini ya Ibu. Kurus ya, Bu. Kadang hampir setiap kali ada ulang. Iya, ya.